Kembali di Kompas Petang, Saudara, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengajak, menghasut dan memprovokasi demonstran, termasuk pelajar hingga anarkis. Inilah rekaman CCTV di perumahan setempat yang menunjukkan sebuah mobil polisi memasuki lingkungan dan menjemput Del Pedro Marhain. Lokataru menyebut ada 7 hingga 8 polisi yang menangkap Del Pedro. Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, usai membuat hasutan untuk mengajak terlibat aksi anarkistis, termasuk melibatkan pelajar dan anak-anak. Del Pedro terancam dijerat pasal tentang tindak pidana penghasutan hingga penyebaran berita bohong. Penyidik membeberkan akun Instagram yang dikelola Del Pedro terhubung dengan akun-akun lainnya dalam menghasut. Polisi menyebut salah satu akun berperan sebagai koordinator aksi. BPP itu yang terhubung dengan akun-akun ekstrim yang memberikan ajakan seperti yang tadi sebelumnya, seperti itu, pengrusakan, kemudian bom molotov, itu ada hubnya dari akun BPP. Dari akun BPP itu kami melakukan penelitian kembali bahwa kami menemukan nomor yang digunakan adalah ataupun yang diposting merupakan nomor aduan daripada orang yang menjadi staf bagian daripada yayasan yang dipimpin oleh DMR. Menurut Lokataru, Del Pedro ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas. Lokataru mengecam tindakan polisi membungkam suara koalisi masyarakat sipil yang mengawasi kinerja pemerintah. Kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyesalkan penangkapan Del Pedro Marhain. Komnas HAM meminta polisi profesional dalam menyikapi aksi unjuk rasa agar tak mudah melakukan penangkapan dan mendorong adanya restoratif justice untuk membebaskan Del Pedro. Menghimbau aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, termasuk kepada Direktur Lokataru. Karena kami khawatir bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi yang dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia ini kemudian dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan regulasi yang lain, terutama Undang-Undang ITE yang selama ini selalu menjadi tantangan kita. Sementara Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta polisi segera membebaskan Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain. Usman yakin tuduhan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkistis tidak benar. Saya juga komunikasi dengan pihak kepolisian, kenapa mereka sampai ditangkap, apa dasar kepolisian melakukan penangkapan itu. Pihak kepolisian menjelaskan itu terkait dengan pernyataan dan juga postingan dari misalnya Lokataru atau dari blog politik pelajar dan seterusnya yang dipandang polisi menghasut kekerasan atau menghasut serangan kepada pihak kepolisian. Nah, saya masih mempelajari itu postingan-postingan itu, tapi saya menyarankan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan segera karena saya tidak percaya bahwa mereka, orang seperti Del Pedro atau orang seperti misalnya Syahdan benar-benar ingin memprovokasi masyarakat atau rakyat untuk menyerang pihak kepolisian. Penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain menimbulkan sorotan terkait prosedur yang diterapkan polisi. Del Pedro Marhain ditetapkan sebagai tersangka dugaan penghasutan aksi demonstrasi di sejumlah tempat. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menetapkan Direktur Lokataru
Foundation Del Pedro Marhain Rismansyah sebagai tersangka karena diduga membuat ajakan aksi anarkistis. Polisi mengatakan peran Del Pedro adalah melakukan kolaborasi di akun medsosnya untuk menyebarkan ajakan terkait demo. Ajakan itu berisi agar pelajar tidak takut untuk melakukan aksi. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Guru Besar Universitas Bayangkara, Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, dan juga kuasa hukum Del Pedro Marhain, Ma'ruf Bajamal. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga dalam kondisi sehat selalu. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ma'ruf. Mas Ma'ruf, untuk saat ini Del Pedro telah ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dan sebenarnya dalam kronologi persiapan aksi dan juga tudingan bahwa Del Pedro melakukan penghasutan itu seperti apa yang bisa Anda sampaikan? Mas Ma'ruf? Mas Ma'ruf? Oke, kami ke Prof. Kiki terlebih dahulu sambil kita memperbaiki sambungan Zoom bersama dengan Mas Ma'ruf, kuasa hukum dari Del Pedro. Prof. Kiki, ini bahwa polisi menyatakan bahwa Del Pedro sebagai tersangka penghasutan. Menurut Anda seperti apa sebenarnya penetapan tersangka? Apakah sudah sesuai prosedur dan juga apakah ada indikasi ini terkait kriminalisasi terhadap aktivis? Prof. Kiki? Ya. Ya, Prof. Kiki, bahwa polisi telah menetapkan tersangka terhadap Del Pedro sebagai tersangka penghasutan dan mengajak sejumlah remaja anak atau pelajar untuk melakukan aksi unjuk rasa. Menurut Anda apakah ini sudah tepat penetapan tersangka ini dan sudah sesuai prosedur? Ini sudah masuk proses litigasi ya, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya bukan ahli hukum, jadi perspektif saya bukan hukum. Nah, sekarang tinggal adu bukti ya. Kalau teman-teman buka buktinya apa kayak gitu. Nah, kalau polisi kan yakin ini udah tersangka loh ya, berarti sudah merasa cukup bukti untuk masuk ke proses litigasi. Nah, saya kalau untuk peristiwanya sendiri, saya ini kebetulan di Surabaya. Nah, 3 hari berturut-turut saya ke lapangan, saya lihat itu banyak anak-anak. Yang dilakukan polisi adalah anak-anak dari 13 sampai 16 tahun. 13 sampai 16 tahun yang dilakukan oleh polisi adalah menyisir apakah ada unsur pidana. Nah, kalau cuman tawuran, kelasnya tawuran, ya dikembalikan ke orang tua masing-masing, dipanggili, orang tuanya dipanggili, terus diminta membina kayak gitu. Yang di Jakarta ini kan dihubungkan dengan penyerangan-penyerangan, peristiwa-peristiwa kriminal yang dilakukan di lapangan. Nah, polisi kalau hanya sekedar menghasut-hasut, ya itu belum cukup kuat. Kita juga suka ngompori, meskipun saya misalnya tukang kompor. Oke, tampaknya kami mengalami gangguan teknis dengan Prof. Kiki. Kami kembali ke Bang Ma'ruf Bajamal, kuasa hukum dari Del Pedro. Bang Ma'ruf, sebenarnya polisi menetapkan bahwa Del Pedro ini sebagai tersangka penghasutan. Dan sebenarnya dalam proses aksi kemarin, seperti apa sebenarnya media sosial yang digunakan oleh Del Pedro dan kemudian yang dituduhkan adalah dengan media sosial itulah menghasut remaja pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa? Ya, terima kasih ini atas kesempatan yang bagus ya juga untuk kami klarifikasi terkait dengan bukan hanya secara substansi kasusnya, tapi prosedur penetapan dan penangkapan yang dialami oleh klien kami ya. Sebelum saya menjawab terkait postingan tersebut, jadi peristiwa penangkapan kepada klien kami itu ya pada intinya jika memang penegakan hukum ini dilakukan sesuai dengan prosedur, dijalankan sesuai dengan due process of law, kami akan hormati. Akan tetapi jika ada penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap itu, tentunya ini tidak sejalan dengan konsep negara hukum Indonesia. Nah, atas dasar itu kami mencermati bahwa ada kejanggalan dalam proses hukum yang dialami oleh klien kami. Pertama adalah klien kami ketika itu ditangkap
eh, tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Padahal klien kami ini tidak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses penangkapan itu dilakukan tanpa ada penjelasan yang utuh, yang lengkap kepada klien kami, sehingga klien kami ini bisa mengerti apa tuduhan yang kemudian disangkakan kepada dirinya. Nah, akan tetapi tanpa penjelasan yang baik itu, klien kami langsung dibawa ke markas Polda Metro Jaya, lalu kemudian baru di sana diperiksa dan kami baru mengetahui. Jadi tuduhannya itu bukan hanya soal pasal penghasutan. Jadi ada beberapa pasal yang dikenakan kepada klien kami. Pasal penghasutan itu menyangkut dengan pasal 160 KUHP. Terus kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak di situ. Kemudian juga ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3 junto 28 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan. Nah, mencermati ini adalah memang substansi utamanya adalah terkait dengan postingan atau flyer yang kemudian dipermasalahkan oleh pihak penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Nah, itu yang kemudian jadi substansinya. Akan tetapi bagi kami tentunya substansi dari materi atau postingan tersebut sebenarnya tidak ada unsur-unsur yang kemudian bisa dipandang atau dianggap melawan hukum. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di awal oleh Prof. Kiki, ya, itu sangat baik sekali gitu. Kalau menghasut hanya sekedar menghasut yang tidak clear, artinya tidak sampai mengarah kepada suatu perbuatan yang konkret, itu menimbulkan suatu tindak pidana, nah, itu harusnya tidak dapat dikenakan atau diancam oleh hukuman atau sebagaimana pasal 160 KUHP. Saya mau sedikit menanyakan bahwa terkait dengan pasal perlindungan anak, bahwa tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur eksploitasi, karena pada dasarnya di Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyalahi aturan adalah unsur paksaan dan juga perekrutan ataupun juga eksploitasi terhadap anak untuk melakukan unjuk rasa. Apakah itu ada di media sosial yang tadinya dituduhkan oleh pihak kepolisian ataupun sebagai penetapan tersangka ini? Ya, tentunya berdasarkan penilaian kami itu tidak ada, ya. Klien kami tidak punya kapasitas dan tidak dalam rangka melakukan eksploitasi, apalagi mempengaruhi individu-individu tertentu gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya dalam kesempatan ini, bahwa dalam hukum pidana tuh ada yang namanya lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Jadi dia harus jelas, dia harus tegas, dia harus tertulis. Artinya apa? Harus jelas ini hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatannya. Nah, dalam konteks ini kan pasalnya yang dikenakan pada intinya semuanya menyangkut dengan delik material. Artinya ada akibat nyata yang konkret yang terjadi. Dan akibat itu disebabkan oleh perbuatan dari klien kami. Baik, kami tangkap poinnya. Baik, saya ke Prof. Tapi itu tidak sepenuhnya benar karena banyak faktor yang terjadi jika memang polisi mencoba. Nah, dalam pandangan Anda seperti apa sebenarnya term atau terminologi penghasutan ini yang digunakan oleh pihak kepolisian? Nanti masuk wilayah abu-abu. Apa wilayah abu-abu? Tadi Ma'ruf memang sudah menyebut apakah ada hubungan sebab akibat antara penghasutan itu dengan tuduhan penghasutan itu dengan kejadian rusuh. Nah, tetapi juga wilayah abu-abunya adalah apakah kalau ada demo kemudian gara-gara penghasutan itu dalam tanda petik ya, kemudian anak-anak itu ikut terlibat, gerondong ikut geruduk itu, ya inilah yang perlu dibuktikan. Ada digital forensik yang bisa dilakukan, tapi menurut saya juga harus dilihat di lapangan. Kalau dalam waktu cepat, misalnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, polisi tidak menemukan hubungan sebab akibat yang kuat antara tuduhan itu dengan kejadian perkaranya, ya harus dilepas. Itu namanya restoratif justice. Tetapi kalau ada
nyatakan ada hubungan yang kuat antara konten penghasutan ini dengan kejadian di lapangan, ya diproses. Masalahnya kalau ke arah sana diproses, pasti polisi dihujat lagi, karena tidak menerapkan restoratif justice, tidak menerapkan pembinaan untuk anak-anak dan segala ringan. Nah, kita lihat waktu aja 1 kali 24 jam apa yang dimiliki polisi sebagai bukti dan apa yang harus ditolak oleh lawyer. Ya, artinya Anda menyatakan bahwa kalau delik terkait dengan penghasutan ini dalam artian sangat lemah ya? Ya belum tahu karena dia harus membuktikan, kan baru ditangkap, diproses, belum dibuka ke ruang publik. Apakah ada hubungan antara yang Ma'ruf bilang itu tadi, antara kejadian perkaranya dan penghasutannya gitu. Baik. Kalau nggak ada ya harus dilepaskan secepatnya gitu. Ya, baik. Saya ke Bang Ma'ruf. Bang Ma'ruf, bahwa sebenarnya untuk terkait dengan ajakan ataupun tulisan yang berada di media sosial itu seperti apa? Karena ada juga yang sempat ditampilkan oleh pihak kepolisian terkait dengan persangkaan ini atau tersangka Del Pedro, bahwa anak-anak mahasiswa atau adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik pelajar SMK 2020 untuk melakukan aksi unjuk rasa. Apakah seperti itu dan kemudian seperti apa sebenarnya ajakan di media sosial yang dalam perspektif Lokataru Foundation yang merupakan kebebasan berekspresi dan juga kebebasan untuk melakukan penyampaian pendapat? Ya, begini. Saya mau menjelaskan harus dilihat ini secara konteks ya, bukan hanya teks. Artinya bukan hanya melihat postingannya, tapi konteks dari tugas-tugas Lokataru Foundation itu sebagai organisasi yang memang fokus kepada advokasi hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, dalam rangka itu mereka sedang melakukan tugasnya untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan pendokumentasian, dan untuk melakukan advokasi pendampingan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang misalkan dia justru mengalami kekerasan, justru dia misalkan mengalami kerugian-kerugian yang disebabkan dari hak-haknya dia untuk menyatakan pendapat, hak-haknya dia untuk berkumpul dan berserikat justru direnggut oleh negara. Nah, itu sebenarnya advokasi yang dilakukan dan substansi dari isi postingannya itu adalah seperti itu kalau kita cermati ya, silakan dilihat. Nah, oleh sebab itu makanya kalau ditanyakan adalah apakah tidak cukup kuat? Bukan tidak cukup kuat. Bagi kami ini tidak berdasar. Jadi apa dasarnya kemudian? Jadi hanya sebatas postingan, tidak ada direct message atau tidak ada lanjutan untuk mengajak secara langsung begitu, Bang Ma'ruf? Iya, prinsipnya kalau dikatakan mengajak secara langsung, mereka justru melakukan advokasi gitu. Advokasi untuk melakukan bantuan. Mereka kan membuka posko bantuan. Itu kan substansi utama dari postingan yang dipermasalahkan hari ini. Jadi kalau dikatakan itu ajakan atau hasutan, kami mempertanyakan bagian mananya yang hasutan. Terus kemudian kalau ditanyakan itu menimbulkan kerusuhan, apa dasarnya itu bisa menimbulkan kerusuhan? Sementara kita tahu kerusuhan itu terjadi, saya percaya itu bukan tidak ada faktor tunggal di situ. Itu faktor yang kemudian rumit dengan segala macam, justru penyebabnya negara itu sendiri. Misalkan pemerintah yang tidak mendengar masyarakat atau DPR yang justru tidak memperjuangkan hak-hak rakyat, itu kan yang kemudian bisa jadi itu yang kemudian memprovokasi masyarakat. Jadi maksud saya adalah jangan kemudian klien kami ini dijadikan kambing hitam atas kerusuhan yang terjadi sehingga ini menjadi kriminalisasi. Baik. Karena apa? Dampaknya ini berbahaya sekali. Bukan hanya kepada klien kami, dampak dari proses hukum kepada klien kami ini bisa pertama adalah mendelegitimasi kerja-kerja masyarakat sipil dalam melakukan advokasi dan pemantauan hak asasi manusia dan demokratisasi. Kedua, ini bisa menimbulkan chilling effect. Artinya ini bisa menimbulkan efek takut kepada orang-orang untuk menyuarakan pendapatnya, untuk melakukan advokasi dan berdemonstrasi. Yang ketiga, ini bisa menjadi sebuah ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kami nah, ini harus Bang Ma'ruf tidak bisa kita biarkan.
Kita harapkan polisi bertindak profesional dan tadi berdasarkan Prof. Kiki menyatakan bahwa harus ada restoratif justice bila pembuktian ini dirasa minim dan juga tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis yang tengah menyuarakan pendapat dan juga para demonstran dapat dibebaskan. Terima kasih Prof. Kiki atas perspektifnya dan juga Bang Ma'ruf Bajamal telah bersama kami di Kompas Petang.